sedikit lagi kita akan menghadapi Idul Adha, Al-Udhiyah, kurban. Bagaimana ini kurban terjadi? Ditulis di dalam Al-Quran bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan takarrub ilallah ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala bertubi-tubi memberikan ujian kepadanya. Sudah lama menantikan seorang anak. Setiap hari dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dihadirkannya seorang keturunan. Lama sudah, terus tidak bergeser dia bermohon kepada Allah. Kalau kita saudara bentar-bentar dukun, bagaimana? Dagang sepi aja, pasti ada yang bikin, lari ke dukun. Kata dukun, tenang, beli apel jin, beli minyak misik sama kerating dek 4. Di bawah kerating dek siapin duit merahan, tumpuk 20 biji. Lalu di setiap penjuru ditaruhkan kerating dek. Atasnya rokok Sampurna Mil, atasnya Marlboro, atasnya Samsu. Dukun mau buka warung. Tapi Nabi Allah Ibrahim terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian, pasti, kata Allah, pasti aku jamin aku kabulkan doa-doa kalian. Namun saudara ingat, Allah bukan tidak mampu mengabulkan doa yang kita minta, tapi Allah ingin tangisan kita. Allah ingin kita setiap malam menangis memohon kepada Allah. Itu yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Urat kita urat miskin, kita doa minta kaya, biar rumah gede, uratnya miskin, cukup tapi dikasih. Begitu saudara, sudah tumbuh remaja Nabi Allah Ismail, seorang pemuda yang gagah, perkasa, tampan saudara. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi Allah subhanahu wa ta'ala seraya memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Anak satu-satunya, anak yang diharap-harapkan. Begitu tumbuh remaja, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim merenung. Nabi Ibrahim merenung pada saat itu, apakah betul bahwa ini adalah perintah Allah sebenarnya, atau ini akal-akalan iblis? Makanya kita diperintahkan puasa sunnah tarwih. Apa artinya merenung? Pada saat itu Nabi Ibrahim merenung. Begitu malam tanggal 9 Dzulhijjah, datang lagi mimpi berulang, bahwasanya seraya Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Maka pada saat itu menjadi disebut pengetahuan. Makanya kita disunahkan puasa Arafah. Pada saat itulah Nabi Allah Ibrahim betul-betul tahu bahwa ini adalah benar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun saudara, Nabi Allah Ibrahim tidak serta-merta membawa anaknya menyembelih. Tidak. Nabi Allah Ibrahim mengajak musyawarah kepada anaknya.
wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu, untuk memotong engkau wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Apa saudara? Kata Nabi Ismail, anak yang diidam-idamkan, anak yang senantiasa didoakan oleh ayahnya menjadi anak yang saleh. Apa jawaban anaknya? Wahai ayahanda, jikalau itu sudah perintah Allah, aku ikhlas, aku ridho, satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar. Anak yang saleh. Kalau anak kita ditanya begitu bagaimana? Wahai anakku, aku mimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana nak? Apa kata anak sekarang? Bapak aja yang udah tuaan. Tapi tidak Nabi Allah Ismail. Pada akhirnya saudara, dibawa Nabi Allah Ismail kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Ketika ingin disembelih saudara, apa kata Nabi Allah Ismail? Wahai ayahanda, jikalau engkau mau menyembelih aku, sebelum engkau mau menyembelih aku minta 3 permintaan wahai ayahanda, agar permintaan ini engkau laksanakan wahai ayahanda. Yang pertama wahai ayahanda, tajamkan itu pisau, agar nanti ketika engkau menyembelih leherku, aku tidak merasakan lama-lamanya sakit wahai ayahanda. Yang kedua permintaan aku wahai ayahanda, jikalau engkau ingin melaksanakan menyembelih leherku, pejamkan matamu wahai ayahanda. Aku takut jikalau engkau melihat ketika engkau ingin memotong lehermu, engkau tidak tega. Maka ayahanda, pejamkan matamu agar engkau tidak melihat bagaimana aku menahan rasa sakitnya. Lalu yang ketiga wahai ayahanda, permintaan aku anakmu wahai ayahanda. Yang ketiga, bawalah bajuku ini, simpan rapi-rapi bajuku ini, di mana nanti ketika engkau memotong leherku, bajuku akan berlumuran daripada darah. Maka simpanlah wahai ayahanda bajuku ini, taruh di dalam lemari rapi-rapi. Jikalau nanti engkau wahai ayahanda, jikalau nanti ibu rindu kepada aku, jikalau engkau ayah kangen kepada aku, maka lihatlah baju yang berlumuran darah. Pada saat itu wahai ayahanda, aku sudah berada di dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saudara pengorbanan yang luar biasa diberikan oleh Nabi Allah Ismail, sehingga dicatat dengan tinta emas di dalam Al-Quran, dan untuk dipersiapkan sebagai perenungan bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, maka kita diperintahkan berkurban. Orang zaman sekarang korban maunya online. Korban online kambing 2 juta. Nabi sudah bilang sama kita, kata Rasulullah, jikalau engkau berkurban, saksikan itu kambingnya, lihat kambingnya bagaimana. Apakah matanya buta sebelah? Apakah kupingnya hilang sebelah? Apakah kakinya pincang? Tidak boleh untuk berkurban yang demikian, sudah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyaksikan, bahkan sampai ketika darah itu mengalir dari hewan kurban kita saksikan, sudah. Sehingga apa kesimpulannya? Ketika kita beramal kepada Allah, taqarrub ilallah ta'ala, kita harus jelas, bukan gampang. Kita harus jelas, bukan gampang. Jadi jangan kurban online 2 juta, lihat kambingnya nggak tahu. Apakah Rasulullah berkurban? Ya, Nabi berkurban 100 ekor unta. Sampai pada saat itu
Nabi sendiri yang menyembelih itu unta. Ketika Nabi memegang pisau mau menyembelih itu unta, unta datang berebutan kepada Nabi ingin disembelih oleh Rasulullah. Unta berebutan ingin disembelih oleh Rasulullah. Kita rubuhin sapi aja susah. Itu udah 5 orang, 6 orang, ambil tali sono, ambil tali sini, itu sapi naik lagi, diri lagi. Begitu udah dipotong lari itu sapi lagi. Tapi ketika Rasulullah dia mau motong itu hewan kurban, onta lari mendekati Rasulullah. Sampai 60 Rasulullah memotong itu onta, kelelahan Nabi diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dipegang ini oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ingin menyembelih ini onta mundur semua. Waktu Nabi, onta dekat ke Nabi. Ketika Sayyidina Ali, onta mundur. Apakah tidak mulia Sayyidina Ali? Mulia. Namun ini menandakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tandingannya, sudah. Nabi perintahkan kepada kita, jikalau ingin kurban, kambing warnanya putih. Yang pertama dan utama afdal. Kalau nggak putih, coklat sama putih, ada hitamnya dikit. Kalau nggak ada juga hitam, itu paling akhir. Ini kan kita beli yang hitam gede tinggi, kambing keramat. Ini kita lihat, sudah. Dan kita menyaksikan itu hewan kurban. Kalau kerbau, sapi, onta untuk berapa jiwa? Untuk 7 jiwa. Kambing. Ya. Tapi jangan, saudara, ya, ini kebanyakan kita nih, ya, kambing belum dipotong udah kita jual kulit sama palanya, sama kakinya. Ini pala, kaki sama kulit gue jual. Berarti ketika kita kurban tuh kambing palanya kagak, kakinya kagak, kulitnya kagak, itu kambing. Sah nggak? Orang matanya picak aja kagak. Afdol itu kambing. Ya, hati-hati. Inilah yang namanya kejelasan dengan ilmu. Kenapa Rasulullah perintahkan kita kurban? Karena hewan kurban kita nanti adalah hewan yang akan menjadi kendaraan kita ketika kita melewati jembatan Sirat, sudah. Ini kita mesti hati-hati agar kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daging kurban khusus, ya, untuk umat Islam, di luar Islam tidak boleh dibagi. Ini tetangga saya, supaya dia masuk Islam kita bagi daging kambing, tidak boleh. Karena ini hidangan yang khusus diberikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Sekolahan anak-anak sekarang 60.000 buat apa kurban atas nama sekolahan. Tidak diajarkan kurban atas nama sekolahan, atas nama PT, atas nama ponduren, nggak ada. Atas nama jiwa, satu jiwa. Ya. Jadi kalau suruh patungan 60.000, gurunya omelin. Sebelah saya guru nih. 60.000 buat kurban. Gua anak saksi kambing kagak, lihat dagingnya kagak. Duitnya buat tur, jalan-jalan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan rezeki yang banyak, dan tahun ini kita bisa berkurban, sudah. Kalau nggak mampu beli kambing, beli ayam. Tapi jangan bawa ke masjid. Ayam bawa ke rumah, kita potong. Ya Allah, ini tahun saya kagak apa namanya? Ini tahun saya kagak bisa kurban kambing, saya kurban ayam aja. Kata malaikat, rokok lu Samsu 2 bungkus hari. Harus ada 2 bungkus setahun, dapat sapi 3. Ya.
Jadi potong ayam paling enggak di rumah kita potong. Tapi jangan bawa ke masjid ayam kita. Bawa ke musola, Pak, nih saya mau kurban, bawa ayam kita kurban. Orang gila aja mau baik. Orang gila masih mau baik. Ini kita potong kurban, ya Allah, mudah-mudahan di rumah saya kurban ayam. Mungkin tahun depan mudah-mudahan saya potong kambing. Nih hari saya berjanji, saya berhenti beli rokok. Saya minta sama teman-teman saya, duitnya saya simpan. Bisa. Begitu kambing dia beli tahun depan bunyinya nggak bembeng, ngomong apa? Pelit. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, kita khususkan kepada mereka yang telah menyumbangkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk daripada kemajuan dakwah majelis ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Allah lipat gandakan pahalanya dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pahala yang diterima itu menjadi wasilah masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.